Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Utami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebebasan pers pada masa Gus Dur. Anggota kelompoknya yaitu 1. Dea Rahmatika, Risma Dwi Utami, Irma Rahmawati, Nabil Firmansyah, dan Rizal Arianto. Latar belakang. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Media dikendalikan ketat dan banyak pers yang dibredel atau ditekan jika dianggap kritis terhadap pemerintah. Reformasi 1998 membuka ruang bagi kebebasan berekspresi. Dan ketika Gus Dur terpilih sebagai presiden pada 1999, ia berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat kebebasan pers sebagai bagian dari proses demokratisasi. Tujuan kebebasan pers pada masa Gus Dur. Tujuan utama dari kebijakan kebebasan pers di bawah Gus Dur adalah untuk mendorong demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Gus Dur berpendapat bahwa pers yang bebas berperan sebagai kontrol sosial dan alat untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik. Kebebasan pers pada masa Gus Dur. 1. Penghapusan, pembredelan, dan sensor. Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, kebebasan pers dibatasi dengan ketat. Media massa seringkali dibredel atau mengalami sensor jika memberitakan hal-hal yang dianggap kritis terhadap pemerintah. 2. Reformasi dalam regulasi pers. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers dibatasi oleh sejumlah regulasi yang ketat, termasuk adanya undang-undang yang memberi ruang bagi pemerintah untuk mengintervensi media. Gus Dur mendorong perubahan regulasi yang lebih membuka ruang bagi pers untuk berkembang dengan lebih bebas dan independen. 3. Pencabutan kebijakan yang membatasi. Kebebasan pers selama pemerintahan Gus Dur. Kebijakan-kebijakan yang selama ini membatasi kebebasan pers mulai dicabut atau diubah. Selain menghapuskan pembredelan, Gus Dur juga mengurangi penggunaan aparat keamanan untuk mengawasi dan menekan media. 4. Pers sebagai pilar demokrasi. Gus Dur sangat memahami peran vital pers dalam menjalankan fungsi-fungsi demokrasi. Ia berkeyakinan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkapkan kebenaran, dan melindungi hak-hak masyarakat. Tantangan kebebasan pers pada masa Gus Dur. 1. Maraknya media sosial sensasional. Dengan kebebasan yang lebih besar, muncul juga media yang mementingkan sensasi daripada akurasi berita. Berita yang bersifat provokatif dan tidak berimbang semakin banyak muncul, dan hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas jurnalistik. 2. Media yang dikuasai oleh kepentingan bisnis dan politik. Meskipun pers lebih besar, beberapa media besar pada masa Gus Dur mulai dikuasai oleh konglomerat yang memiliki kepentingan politik dan bisnis. Hal ini kadang-kadang memengaruhi objektivitas pemberitahuan. Dampak kebebasan pers pada masa Gus Dur. 1. Kualitas demokrasi yang lebih baik. Dengan kebebasan pers, masyarakat mendapatkan informasi yang beragam dan akurat, memperkuat proses demokrasi. 2. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Media yang bebas memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kesimpulan, secara keseluruhan, kebebasan pers pada masa Gus Dur membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan demokrasi dan pemberitaan yang lebih terbuka. Meskipun terdapat beberapa tantangan dan masalah, langkah-langkah Gus Dur untuk memajukan kebebasan pers merupakan kontribusi terhadap demokrasi Indonesia. Kebebasan pers pada masa Gus Dur juga merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana pers berfungsi sebagai kontrol sosial yang penting terhadap kekuasaan pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.